Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan Ali Fitrah dengan NIM 23041100000145 kelas PAI Teknik Informatika 1E akan menjelaskan tentang menyimpangnya pemahaman dalam agama Islam dan bernegara. Kita mulai dengan penjelasannya terlebih dahulu. Pertama-tama, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam di mana murid memperdalam pengetahuan agama mereka. Pondok pesantren Al-Zaitun adalah salah satu contoh dari banyak pondok pesantren di Indonesia. Didirikan pada tahun 1996 di Jawa Barat. Mereka memiliki sekitar 10.000 santri dari berbagai tingkat sekolah. Al-Zaitun memiliki moto yang menekankan toleransi dan perdamaian. Namun, meskipun banyak hal positif, pondok pesantren ini telah menjadi pusat kontroversi karena berbagai tindakan menyimpang yang dilakukan oleh santri yang bertentangan dengan ajaran Islam yang kemudian menjadi viral di internet dan mendapatkan banyak respon dari pemerintah, masyarakat, dan pihak pondok pesantren sendiri. Beberapa kontroversi yang dilakukan oleh pondok pesantren ini, yang pertama yaitu syaf campur. Pondok pesantren Al-Zaitun mengadopsi pendekatan yang kontroversial terkait pemisahan antara syaf laki-laki dan perempuan selama sholat. Mereka meyakini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Yang kedua yaitu adanya jarak. Konsep ini bertentangan dengan ajaran Islam nasional yang menekankan pentingnya merapatkan barisan selama sholat berjamaah. Yang ketiga yaitu lantunan Hafenu Sholom ala Cem. Penggunaan lantunan lagu Hafenu Sholom ala Cem ini merupakan salam khas agama Yahudi. Lagu ini bukanlah bagian dari tradisi Islam dan dilarang dalam pandangan mayoritas Islam. Yang keempat, terafiliasi dengan NII. Afiliasi dengan negara Islam Indonesia adalah masalah serius karena NII merupakan gerakan pemberontakan yang bersenjata dan dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kelima yaitu boleh berzina dengan tebusan uang. Jika ada aturan yang memungkinkan berzina dengan tebusan uang, ada tebusan uang jika melakukan zina. Ini adalah hal yang sangat kontroversial dan bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena sepatutnya zina tidak dapat ditebus dengan hanya uang saja. Yang keenam, aktivitas yang tertutup dan militer khusus. Keberadaan kelompok militer khusus dan anjing jenis Herder dan German Shepherd di pondok pesantren adalah hal yang sangat tidak konvensional dan merupakan tindakan yang kontroversial. Yang mana ada pondok pesantren yang mempunyai jenis-jenis anjing ini. Yang ketujuh adalah penyimpangan tafsir Al-Quran. Jika ada tuduhan bahwa pondok pesantren Al-Zaitun melakukan penyimpangan terhadap tafsir Al-Quran yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh ulama di Indonesia. Berikut dampak-dampak dari perbuatan menyimpangnya pondok pesantren Al-Zaitun ini. Yang pertama, dampak sosial. Dari penyimpangan di pondok pesantren Al-Zaitun menyangkut kerusakan citra agama Islam, kekhawatiran di kalangan masyarakat dan keluarga terkait dengan pondok, serta potensi radikalisme di kalangan santri. Keberadaan pondok pesantren ini juga dapat memecah belah masyarakat dan memicu ketegangan antar kelompok. Dampaknya juga dapat meluas hingga mempengaruhi pandangan terhadap lembaga keagamaan lainnya dan memicu perdebatan nasional dan internasional tentang pendidikan agama di Indonesia. Yang kedua adalah dampak keamanan.
melibatkan kekhawatiran serius terkait dengan afiliasi pondok pesantren dengan gerakan ekstremis seperti NI. Potensi radikalisasi di kalangan santri atau individu yang terkait dengan pondok tersebut dapat mengancam stabilitas dan keamanan nasional. Pemerintah seharusnya memantau perkembangan ini dengan cermat dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keamanan untuk mencegah radikalisme dan ekstremisme yang dapat berpotensi membahayakan keamanan negara. Dampak dari segi agama mencakup kerusakan penanaman yang benar tentang ajaran agama Islam. Penyimpangan dari ajaran Islam yang telah ditetapkan dapat menyebabkan perpecahan dan kebingungan dalam masyarakat muslim. Selain itu, kontroversi yang melibatkan pondok pesantren ini dapat merusak citra Islam dan menggambarkan agama ini sebagai memiliki aliran yang tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang universal. Dampak ini mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap Islam secara keseluruhan dan menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam tentang praktik dan keyakinan yang benar. Berikut adalah solusi yang dapat saya berikan. Ada 6. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penting untuk meningkatkan kesadaran terkait praktik dan keyakinan yang dianggap menyimpang di Pondok Al-Zaitun. Yang kedua, kolaborasi dengan pihak berwenang. Masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak berwenang seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan penyelidikan yang mendalam tentang praktik dan keyakinan di pondok pesantren tersebut. Yang ketiga adalah evaluasi kurikulum dan metode pendidikan. Pihak berwenang dapat mengevaluasi kurikulum dan metode pendidikan yang diterapkan di pondok pesantren untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan ajaran Islam yang benar dan nilai-nilai universal. Yang keempat, melibatkan lembaga pendidikan resmi. Pemerintah dapat membuat regulasi yang jelas dan memastikan bahwa lembaga-lembaga ini memenuhi standar pendidikan yang diterapkan oleh negara adalah langkah yang penting. Yang kelima, dialog antar pihak terkait. Mendorong dialog konstruktif antara pihak terkait, termasuk pemimpin pondok pesantren, ulama, dan komunitas lokal untuk dapat membantu pencapaian pemahaman bersama dan upaya penyelesaiannya. Yang terakhir, pendekatan hukum. Jika ditemukan aktivitas yang jelas melanggar hukum atau berpotensi membahayakan keamanan negara, tindakan hukum yang sesuai harus diambil oleh pihak berwenang. Hal ini didasarkan pada bukti dan prosedur hukum yang berlaku. Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.